Sebenarnya aku nahan itu dari kelas 3 SD sampai kelas 4. Tapi aku kayak ngerasa kok makin lama nih orang setiap hari dateng begitu doang gitu loh. Aku kira pertama kan cuma main-main karena aku kan masih SD, aku gak ngerti apa-apa. Lama-lama dia kayak makin ini dong, makin parah gitu. Terus akhirnya dia bilang, aku bilang mama. Aku bilang mama sampai nangis-nangis. Karena bukan cuma bapaknya, tapi anaknya juga yang cowok paling gede. Begituin aku juga. Sahabat kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Priscilia. Siapa nama belakangnya? Warau. Priscilia Warau itu berarti asal dari Manado. Papa Manado, Mama Ambon. Manado Ambon itu memang udah keterikatannya udah sangat-sangat kental dari zaman dulu ya. Bahkan ada beberapa sekolah-sekolah di Jakarta ini yang isinya Manado sama Ambon. Kayaknya erat gitu hubungannya ya. Banyak budayanya mirip-mirip gitu ya, ke Belanda-Belandaan gitu ya. Priscilia, sebelum kita mulai seperti biasa kita nyeruput kopi dulu. Ya, ini kopi hari ini dari Kapuas Hulu. Kapuas Hulu itu ada di Kalimantan dan aneh ya, kopi dari Kalimantan karena jarang dengar pastinya ya. Ditanam di sebuah tempat yang diperuntukkan untuk robusta. Robusta biasanya di level rendah, tapi ini levelnya tinggi nih, rada tinggi. Tapi waktu ditanam jadinya enak banget. Kita cobain ya. Cobain dulu. Mantap. Kapuas Hulu. Oke, Priscilia, thank you udah datang ke sini. Sama-sama. Dan sama seperti aku dan juga banyak orang-orang yang sudah pernah melewati perjalanan-perjalanan padang gurunnya, dan pasti nggak enak ya perjalanan padang gurun. Dan Priscilia juga punya cerita nih, cerita yang unik. Dan kamu sekarang usia 25 ya, saya dengar ya. 25. Usia 25 tahun udah melewati banyak hal nih dalam hidupnya nih. Dan banyak kisah-kisah yang kamu harus lewatin di usia yang relatif sangat muda gitu loh. Dan waktu aku umur segitu ya, kalau inget-inget yang ada cuma bandel-bandelnya doang, ya kan? Dan belum ngalamin hal-hal yang berat-berat seperti yang kamu alamin gitu loh. Nah, coba dong ceritain, kamu tuh masa lalunya sama perjalanan beratnya tuh apa sih? Kalau dari kecil, aku kan jadi tuh mama suka, dulu tuh mama emang kerja kan di Holcim. Jadi dia suka bantu saudara-saudara. Banyak yang dia tampung di rumah kalau misalnya mereka nggak punya rumah atau mereka butuh bantuan. Nah, ada sepupu adiknya mama tiba-tiba meninggal. Akhirnya anak-anaknya dua-duanya ditampung sama mama, seumuran deket sama aku. Tunggu, kamu anak tunggal atau? Bukan, aku kakak pertama. Kamu aku punya adik cowok. Adik cowok berdua ya? Kita jadi berempat. Jadi akhirnya berempat. Jadi tuh mama nganggep mereka kayak anak kandung. Jadi setiap hari mama beli, kalau piring 4, sepeda 4, semuanya 4. Terus suatu waktu om aku tuh, papanya mereka berdua tuh kan suka main ke rumah karena anaknya ada di situ. Aku tuh suka apa ya, kalau dilecehin lah. Waktu masih kecil. Tunggu. Dilecehin ini apa nih? Dilecehkan secara seksual? Iya, dari kelas 3 SD sampai dari kelas 3 SD? Iya, sampai kelas 6. Dan gak ada yang tahu? Sebenarnya aku nahan itu dari kelas 3 SD sampai kelas 4. Tapi aku kayak ngerasa kok makin lama nih orang setiap hari dateng begitu doang gitu loh. Aku kira pertama kan cuma main-main karena aku kan masih SD, aku gak ngerti apa-apa. Lama-lama dia kayak makin ini dong, makin parah gitu. Terus akhirnya dia bilang, aku bilang mama. Aku bilang mama sampai nangis-nangis. Karena bukan cuma bapaknya, tapi anaknya juga yang cowok paling gede. Begituin aku juga. Wow. Jadi dia sama anaknya yang cowok melecehkan kamu? Iya. Aku bilang ke mama sambil nangis-nangis. Kan karena mama tanyain, kamu kenapa sih kok bandel mulu?
Kok kamu gak mau denger omongan mama? Gini-gini kan. Terus abis itu aku bilang sama mama, mama tahu nggak selama ini tuh aku nahan-nahan. Aku nggak mau kasih tau mama karena nanti mama pasti nangis sedih. Aku bilang lah, aku tuh dilecehin sama om itu, sama kakak itu, sama dia aku bilang. Terus kata mama, kok kamu nggak bilang mama, please, mama nangis-nangis gitu kan. Karena mama merasa kayak, kok gue di rumah gue nggak bisa jaga anak gue gitu. Akhirnya aku di sini agak sakit hati sama mama karena di situ mama nggak bilang ke papa. Karena mama takut kayak papa malah nanti jadi apa sih? Emosi ke orang itu, ke om itu. Priscilla kenapa nggak kasih tau ke papa aja langsung? Kamu nggak begitu dekat sama papa? Deket. Tapi lebih nyaman ceritanya ke mama? Iya, karena aku ngerasa papa cowok. Oh, karena kamu sebagai seorang wanita selayaknya cerita kisah kayak begini ke ibu, ke mama gitu ya? Bukan ke papa. Wow. Jadi dari situ aku mulai takut lah, maksudnya kayak suka nangis terus sendiri. Tapi kayak mama bilang kalau mama usir dia, jadi dia nggak akan datang lagi ke sini, gitu kan. Dan bener diusir? Iya. Oke. Dia nggak pernah masuk rumah lagi. Dan papa tahu nggak akhirnya? Sampai SMP enggak. Sampai papa meninggal papa nggak tahu. Wow. Dan anaknya? Anaknya kan mereka berdua kan udah mulai SMA. Aku SMP, mereka SMA. Mereka dipindahin jadi ngekos. Jadi mereka sebenarnya punya 2 kakak lagi. Mereka pindah ngekos ke Jakarta sama kakaknya yang cewek. Wow. Dan itu akhirnya stop waktu kamu kelas 6 SD? Iya. Waktu kamu kelas 6 SD itu berarti usia sekitar berapa? 10-11 tahun? 11 tahun. Sorry nih, berarti orientasi seksual yang harusnya anak kecil tuh bertumbuh dalam pengenalan seksual yang normal, ini nggak normal bagi kamu. Kamu mengenal dunia seks itu dari situ dong berarti? Iya. Dan pengaruhnya apa sama kamu setelah kamu beranjak dewasa? Pengaruhnya aku jadi, pertama aku dendam sama mama. Kedua aku jadi ngerasa hal ini hal biasa. Wow. Ini hal biasa kok, semua orang juga begitu. Begitu, sama gitu. Ya, semua orang juga ngalamin hal yang sama. Aku mikir kayak gitu. Tapi itu jadi kayak apa ya? Setiap hari kalau aku inget itu, aku merasa kayak biasa aja gitu. Wow. Kalau ketemu orang-orang itu, tapi kayak sesek kalau misalnya ketemu om itu. Kesel, kayak nggak mau. Kayak salaman juga aku nggak. Iya. Gitu loh. Jadi kayak kesel banget. Dan akhirnya begitu kecewa sama mama ini karena seolah-olah nggak dibela lah. Rasanya gitu. Mau cari pertolongan tapi nggak ditolong gitu. Iya. Nah, waktu kamu beranjak mulai masuk ke SMP, SMA dan seterusnya, apa pengaruhnya dari pelecehan seksual? Karena orang pasti kan manifestasinya beda-beda nih. Pengaruhnya aku jadi kayak apa ya? Suka ini sendiri. Jadi nggak kayak anak-anak lain yang belum kenal seks, aku udah gitu. Iya. Jadi kayak walaupun aku nggak pernah seks sampai aku kuliah. Tapi aku jadi kayak nonton terus. Jadi kayak ketagihan gitu loh. Masuk ke dalam dunia pornografi akhirnya. Iya. Wow. Dan itu mempengaruhi psikis sangat luar biasa pastinya. Banget. Dan membuat pikiran dan jiwa itu jadi, kalau bahasa saya, penuh sampah udah pasti. Di saat-saat muda seperti begitu. Banget sih. Iya kan? Nah, waktu ngelewatin itu semuanya, pernah nggak ketemu sama orang yang akhirnya nolongin kamu gitu, ngelewatin itu? Enggak, karena aku diem aja. Karena kamu diem aja? Aku diem aja. Dan mama juga akhirnya nggak pernah cerita siapa-siapa? Iya, karena kayak, karena mama nggak cerita, waktu itu ya aku nganggapnya, biasa kok. Semua orang juga ngalamin ini, jadi gitu. Aku nggak usah cerita sama orang. Wow. Terus apa yang membuat kamu akhirnya bisa bebas? Bisa, sekarang ini kamu 25 tahun, kamu bebas nih semuanya dari pornografi dan lain sebagainya. Jadi tuh aku SMP, karena aku sempat sakit om. Sempat sakit-sakitan, gak masuk sekolah. SMA aku juga sakit-sakitan. Sampai HB aku 3. Wow, HB 3? Iya. Tunggu. Saya pernah HB-nya 5, HB-nya 5 itu kena kanker darah. Kamu kenapa? Aku masih kayak sehat, aku masih bisa bangun. Sampai dokternya bilang, kok kamu bisa gak pingsan? Aku juga gak tahu dok. Aku masih kayak bisa jalan. Iya, aku HB5 pingsan loh.
Aku gubrak di kamar mandi Sama HB5. dokternya suruh aku transfusi darah, sama papa nggak boleh. Karena kata papa takut nanti darahnya kecampur orang. Lah, tapi kan harus transfusi. Iya. Kalau HB-nya Aku jadi nggak transfusi, cuman mama doain aku. Aku dikasih sop beet. Aku makan beet terus tiap hari seminggu. Jadi aku di rawat inap selama seminggu. Dan dikasih beet, tidak ditransfusi? Enggak. Wow, dan naik akhirnya? Naik pelan-pelan. Wow. Dari 6 sampai 10, pelan-pelan sih, tapi nggak langsung drop gitu. Ya memang waktu aku juga sakit kanker darah, salah satu makanan yang asupan yang penting itu adalah beet sebenarnya. Beetroot itu memang bagus sih. Dan kamu di usia segitu bisa naik secara natural dengan pakai terapi beet aja gitu. Iya. Sama aku percayanya sih, mama juga doa. Dan mama doain kamu pastinya. Ya, pastilah, pasti. Itu di luar segala-galanya ada doa dan mujizat terjadi sama hidup kamu tuh. Nah, itu menjadi sebuah peristiwa yang mengubahkan hidup kamu di situ. Belum, Om. Belum. Sampai aku kuliah di Jogja, aku tiba-tiba kaki aku bengkak, aku kena lupus. Kena lupus. Tapi itu belum dikasih tahu lupus, aku cuman kejang, aku pingsan, sampai dibawa ke rumah sakit Jogja Pantirapi. Terus udah agak sadar, kita balik ke Jakarta, dirawat di RSK Lolus. Pindah, kata mereka ini autoimun doang. Akhirnya aku pulang, tiba-tiba kambuh lagi sampai bengkak semuanya. Badannya bengkak penuh cairan, gak bisa jalan, lumpuh. Ke rumah sakit Polri kita. Jadi setiap hari aku check up pakai kursi roda. Setiap minggu pakai kursi roda sama mama. Aku sampai gak bisa jalan sama mama karena gak ada kursi roda. Diseret dari Grab. Baju aku diseret sama mama naik kursi roda. Karena sama sekali Om, dari mobil sampai rumah sakit itu IGD gak bisa ngelangkah. Wow. Karena terlalu berat dan lumpuh ininya. Ini usia berapa nih yang waktu ini? Masih 19 Om. 19 tahun. Jadi kamu udah ngelewatin pelecehan seksual yang luar biasa. Secara mental, secara psikis kamu terpengaruh. Dan akhirnya di usia 19 kamu terkena lupus. Iya. Kecewa gak sama Tuhan? Banget. Bilang apa? Aku pernah bilang sama mama, bilang, kamu berdoa Pri supaya Tuhan kasih kamu sembuhan. Yeah. Karena aku minum obat terus kan setiap hari. Aku bilang, ngapain berdoa? Percuma. Percuma kita baca Alkitab. Habis aku ngomong kayak gitu, sampai mama kasih Alkitab, aku tutup Alkitabnya. Wow. Aku taruh begini. Wow. Terus mama kayak sedih banget, mama doa kan. Aku ditemuin sama mama kan pernah les potong rambut di salah satu gereja. Dia ketemu salah satu pendeta namanya Om Yakob. Tiba-tiba dia minta siapa yang mau didoain. Mama tadinya nggak mau. Tiba-tiba mama kayak di hatinya tuh kayak apa ya, terbakar gitu, kayak anak lu suruh anak lu doa gitu kan. Anak kamu disuruh doa. Yeah. Ya udah mama angkat tangan. Akhirnya mama bilang anak saya lupus. Tapi di rumah anak saya nggak bisa jalan dan nggak bisa kena matahari sama sekali. Okay. Akhirnya dia datang ke rumah. Gak bisa kena matahari? Gak bisa. Kenapa? Merah. Langsung merah semuanya? Wow. Oke. Terus dia datang ke rumah, dia bilang kayak, ayo please kita jalan-jalan keluar. Itu aku nggak bisa jalan, walaupun aku udah kurus ya, aku nggak bisa jalan karena kayak jalan 3 langkah aku jatuh. Wow. Akhirnya aku sama dia ke rumah makan Padang yang sepi. Dia suruh aku berdoa sama Tuhan. Kita buka Alkitab, Mazmur waktu itu. Dia bilang, kamu tahu isi Mazmur itu apa aja? Daud memuji Tuhan, tapi Daud juga bilang sama Tuhan. Daud teriak ketika dia kecewa sama Tuhan. Dia teriak sama Tuhan. Akhirnya aku bilang, kan gak sopan. Iya. Tapi pas dia bilang kayak gitu, ya udah aku coba lah. Aku berdoa. Aku bener-bener kayak curhat sama Tuhan dalam hati aku. Aku bilang, Tuhan kenapa aku yang harus kayak gini? Banyak teman-teman aku yang lebih parah hidupnya daripada aku. Tapi kenapa aku yang harus kena penyakit ini? Habis papa meninggal, aku kena penyakit, semuanya kenapa aku bilang. Papa meninggal kamu usia berapa? Setahun 18. Jadi itu betul-betul bertumpuk tuh deh. Berturut Om. Pelecehan seksual, terlibat pornografi, papa meninggal, kena lupus, gak bisa jalan, kena matahari gak bisa,
Betul-betul kayak harapan kamu hilang di mana-mana. Semua arah kayaknya udah habis semuanya. Ya. Makanya kamu bilang sama Tuhan, udahlah selesailah, kecewa semua sama Tuhan. Dan itu sebuah pernyataan yang sah dari seorang manusia sebenarnya. Waktu kamu berteriak sama Tuhan di tempat itu, di rumah makan Padang. Iya, Oke. Aku bilang, Tuhan ambil aja aku. Wow. Karena aku udah gak ada gunanya lagi. Aku mau ngapain? Aku keluar aku gak bisa. Aku mesti minum obat tiap hari. Yeah. Untuk apa? Yeah. Anak muda loh, aku bilang. Yeah. Terus aku bilang kayak, aku capek Tuhan. Kayak aku ngeluarin semuanya, aku sampai nangis. Aku bilang sama Tuhan, aku capek. Tuhan mau apa sama aku? Akhirnya si Om itu bilang sama aku, kamu coba tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa sama kamu? Terus aku bilang, aku udah plong tuh ngeluarin semuanya Om. Sampai nangis-nangis sama Tuhan, udah plong banget. Sampai aku bilang sama Tuhan, Tuhan mau apa sama aku? Sebenarnya aku disuruh hidup sampai sekarang itu buat apa? Wow, tunggu dulu. Ini bagus banget. Jadi kalau punya keluh kesah sama Tuhan, gak apa-apa, kasih tahu aja sama dia. Iya. Dia Bapak yang baik kok ya. Curhat banget. Curhatlah sama dia. Iya. Bilang aku kesel, aku sebel, kenapa gini, gak apa-apa. Iya. Yang kita mungkin berpikir gak sopan nih, gak segala macam. Dia Bapak yang baik. Dia bahkan merangkul kita dan bahkan ya seperti anaknya sendiri lah. Kalau punya keluh kesah, kasih tahu lah sama saya. Iya. Dan itu yang kamu rasain di situ. Iya. Wow, kamu baru ngerasain kasih karunia Tuhan tuh berarti di tempat itu. Iya. Mungkin kamu gak sadar saat itu. Enggak sadar. Wow, makanya kamu bilang kamu plong. Berarti ada sesuatu yang terjadi tuh. Iya. Saat Habis itu. aku plong, tiba-tiba aku dengar suara. Dengar suara. Kuping. Suaranya berat, tapi nggak berat banget. Suara dia apa? Bilang, pas aku tanya, aku harus jadi apa? Aku ngapain hidup? Tugas aku apa? Jadi anakku yang benar-benar anakku yang tahu semua tentang aku. Aku langsung nangis berceceran. Itu kamu dengar audible tuh ya, di telinga kamu saat itu. Wow, amazing. Terus gimana tuh? Perubahan terjadi dong saat itu? Saat itu aku kayak disuruh kan, kayak nanyain. Akhirnya aku di situ kayak nggak audible lagi, tapi dalam hati kayak tipis banget suaranya. Aku nanya doang. Si Om kan Om itu suruh aku tanya Tuhan, sebenarnya Om lagi sakit. Om sakit apa? Gimana cara nyembuhin? Tuhan cuma bilang suruh minum air putih yang banyak. Ternyata dia lagi sakit perut Om. Oke. Dari situ aku suka. Akhirnya Tuhan bilang, kamu saya kasih karunia. Sebenarnya sebelum itu udah banyak yang bilang. Tapi aku kayak, apaan sih? Ibu-ibu yang selalu doain aku di rumah sakit itu semua bilang, Tuhan mau pakai kamu gede. Tuhan mau pakai kamu gede. Apaan sih? Emang gue siapa? Sampai aku bilang, serah Tuhan deh. Tuhan ajarin aku apa. Akhirnya dari situ aku doain. Ada doain orang pakai jimat lah, pakai orang lumpuh lah, orang apa, orang dipertemukan meninggal. Sama orang-orang seperti gini. Dipertemukan. Terus aku bilang sama Tuhan, aku sempat akhirnya tinggal di satu gereja. Di situ aku coba bantu orang-orang yang selain Kristen juga aku bantu. Buddha, Katolik, Hindu, semuanya Islam. Tapi kayak apa ya? Aku ngerasa kayak ini tuh bukan gua. Nah, di situ aku ada rasa tinggi hati. Aku sombong. Sampai mama ingetin aku. Karena punya karunia ini. Kamu jangan sombong, kamu inget kamu siapa. Mama bilang gitu. Berarti kamu punya karunia seperti kayak karunia nubuatan ya? Memberitahu orang bahwa akan seperti ini, harus bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Kayak dapat petunjuk gitu. Dari Tuhan tentang orang-orang ini gitu. Dan kamu karena memang masih belum dewasa rohani, kamu ada rasa kesombongan, mama yang luruskan. Terus abis itu? Mama yang luruskan sampai mama bilang, kamu harus minta Tuhan dalam hati kamu. Cabut kesombongan kamu katanya. Sama kamu kan masih suka marah-marah. Cabut marah kamu. Terus abis itu aku minta sama Tuhan kayak gitu. Jadi setiap aku mau sombong, Tuhan ingetin aku. Setiap kali orang yang pernah dilecehkan dalam bentuk apapun, pasti ada sebuah kemarahan di dalam hatinya, yang itu seringkali termanifestasi keluar dan yang ngelihat orang-orang terdekat. Dan itu yang terjadi sama kamu juga. Iya, mama lihat aku masih suka marah-marah. Suka marah. Karena walaupun aku dengar Tuhan, tapi aku masih nyimpen itu ternyata. Betul, masih ada yang disimpan, betul. Dan akhirnya aku bilang sama Tuhan, aku diketemuin sama satu tante. Tante itu kayak belajar psikologi. Aku suruh bilang sama dia. Dan aku bilang, aku cerita. Sampai di situ Tuhan bilang sama aku, kamu teriak.
teriak sekenceng-kencengnya. Sampai itu satu gereja denger aku teriak. Karena itu plong kayak sampai plong, sampai aku nangis. Aku bilang, aku nggak terima digituin, aku bilang gitu. Nggak terima digituin, maksudnya ingat yang dulu nih? Iya, ingat yang dulu. Oke, ini jadi kamu lagi dalam proses kamu dilepaskan dari semua kepahitan-kepahitan zaman itulah. Iya. Iya. Dan itu kayak ngerasain kayak damai banget. Wow. Enak banget, kayak aku akhirnya bisa nerima. Ya udahlah. Bisa terima diri sendiri. Iya. Itu paling penting. Iya. Dan aku udah bisa ngeliat om aku, walaupun aku nggak bisa lihat matanya karena masih takut. Iya. Aku masih bisa jabat tangan sama dia. Sekarang udah bisa jabat tangan sama orang yang melecehkan kamu secara seksual. Wow. Dan pastinya ketika mengalami pemulihan yang luar biasa ini, yang merdeka kamu. Iya. Kamunya merdeka. Dan gimana penyakit kamu yang lupus itu? Jadi tuh aku sempat kena COVID di tahun 2021. Tahun lalu? Iya, tahun lalu awal. Itu juga karena salah aku. Karena aku disuruh Tuhan baca Alkitab. Iya. Sambil abis itu perjamuan. Iya. Aku bilang, aku nggak mau, entar dulu Tuhan. Aku bilang entar dulu Tuhan. Iya. Sampai tiba-tiba aku demam, om, sakit, batuk-batuk, sampai sesak napas. Tuhan bilang, kamu COVID ya, Pris. Aku udah bilang mama aku COVID. Apaan sih? Kamu kan nggak ini. Mama cuma diem doang kan. Mama masih cium-cium aku. Aku COVID. Mama jangan deket-deket aku. Sampai bener di IGD aku dites aku COVID. Wow. Mama kena juga akhirnya? Iya. Waduh. Itu satu keluarga kena. Sampai adik aku juga kena. Akhirnya aku diisolasi. Di isolasi itu aku takut karena banyak banget orang meninggal di situ. Yes. Di RSCM kan. Setiap hari itu lalu lalang kayak keranda gitu. Akhirnya dia bilang, Tuhan aku takut, aku mati nih kayaknya sebentar lagi, aku udah ada lupus, aku COVID, mati lah. Komorbid soalnya. Iya. Darah tinggi juga kan. Terus abis itu aku bilang, Tuhan cuma bilang, kamu bawa Alkitab kan, baca. Udah aku baca asal aja, beberapa ayat doang. Terus aku ngantuk, aku tidur. Terus aku cuman karena nggak bisa tidur saking takutnya, aku cuman doa, Tuhan tolong aku mau tidur. Tiba-tiba di sini aku dingin, kayak ada estes, kayak dingin, seluruh dada aku dingin, aku langsung tidur. Yang tadinya sesek jadi dingin, jadi enak, jadi tidur. Iya. Wow. Terus abis itu pas aku bangun, aku nggak bangun, aku tidur. Dia manggil aku Priscilia. Gitu. Aku bangun. Kenapa? Nggak ada orang. Wow. Ternyata mama bilang selama ini. RSCM memang serem sih katanya. Katanya orang. Iya. Tapi ini bukan suara serem nih, suara Tuhan. Bukan, ini suara Tuhan. Iya. Kata mama kayak sebenarnya waktu kamu di ICU, aku kan pernah masuk ICU 4 kali om di Polri. Mama udah serahin kamu sama Tuhan. Walaupun mama takut, tapi mama bilang sama Tuhan, Tuhan ini anakmu bukan anak saya. Jadi kalau Tuhan mau ambil, karena saya nggak mau dia sakit-sakit. Akhirnya setelah mama ngomong kayak gitu, mama jadi kayak plong. Jadi mama selama ini kayak masih takut sama aku kalau aku pergi. Mama jadi plong. Mama bilang, mama jadi bisa dengar suara Tuhan semenjak mama kayak gitu. Mama bilang, mama Tuhan gak pernah nyebut kamu. Tuhan gak pernah nyebut kamu anaknya Hendrika, tapi Tuhan nyebut kamu nama. Wow. Iya. Mama juga akhirnya dipulihkan Tuhan juga. Iya, pelan-pelan. Wow. Dan akhirnya kamu sembuh total dari COVID. Seluruh keluarga sembuh total. Aku malah 2 minggu itu aku bisa jalan om. Dari aku kena dingin itu. Aku kan aturannya komorbid kan. Aturannya sesek banget kan. Aku bisa napas, aku gak sesek. Aku bisa jalan-jalan. Bantuin orang di depan yang pakai ventilator. Dia memanggil suster. Wow. Itu kayak aku, kok hebat banget sih Tuhan. Padahal kamu ada lupus. Yang tadinya gak bisa jalan. Iya. Jadi ternyata lewat itu Tuhan pulihkan bukan hanya COVID-nya aja, kamu bisa jalan bahkan sekarang. Iya. Wow. Terus gimana sekarang diagnosa penyakit kamu sekarang ini? Terakhir kan Tuhan suruh aku jangan makan nasi. Tuhan cuma bilang, kalau kamu mau hidup lama jangan makan nasi, kamu makan buah, minum banyak. Iya. Kemarin terakhir, ini om, kemarin tekanan darah aku 200. Terakhir. Terus Tuhan bilang, kamu kalau mau tekanan darah kamu rendah, kamu jangan makan nasi. Makan buah, minum yang banyak. Kemarin dicek dokter tekanan darah aku 140/90.
Wow. Biasanya 200 per 125. Jadi kamu dapat banyak banget nih suara Roh Kudus ya dalam hidup kamu. Banget. Yang tadinya pertamanya audible banget, waktu di rumah makan Padang itu kamu dipulihkan. Sekarang ini terus nih, karunia ini terus datang kepada kamu. Dapat petunjuk-petunjuk dari Tuhan gitu ya. Yang sangat spesifik lagi, apalagi tentang kesehatan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang kalau misalnya, kalau dia marah sama aku atau ada perintah, audible. Oh, itu masih audible, masih dengar. Kalau ada hal yang penting. Tapi kalau kayak cuman receh-receh gitu, hal-hal kecil di dalam hati aku kayak ada yang ngomong, aku nggak tahu itu siapa. Kamu kalau ada pesan-pesan buat teman-teman aku di studio nih, kasih tahu aja nih. Siapa tahu ada yang bandel-bandel di sini. Kasih pesan-pesan. Luar biasa banget ya. Sampai seperti itu, dapat karunia yang dahsyat dan spesifik loh itu dari Tuhan. Terus penyakit lupusnya gimana? Sampai saat ini sih kemarin udah karena aku kemarin sempat beberapa minggu lalu kena COVID lagi, jadi ngedrop. Ini udah mulai beranjak pulih pelan-pelan. Oke. Kamu you look very fresh ya, dan mata kamu kelihatan joyful banget. Yang paling penting adalah di dalam hati kamu sudah dipulihkan Tuhan. Kamu bahkan yang tadi betul-betul memberkati banget, kamu sudah bisa mengampuni om kamu. Iya. Dan itu yang paling penting dan itu luar biasa. Pesan-pesan kamu dong sama yang nonton, yang masih ngalamin mungkin hal yang serupa seperti kamu, yang pernah dilecehkan, masih menyimpan kepahitan dan lain sebagainya, mungkin bertanya kenapa saya gitu ya. Apa menurut Priscilia nih? Pesan-pesan aku sih kayak lebih curhat aja sama Tuhan. Anggap Tuhan itu kayak papa. Papa kita. Kita bisa keluarin semuanya sama Tuhan. Amen. Kita kecewa, kita sedih, kita marah, kita bahagia. Karena Tuhan itu, karena banyak orang yang bilang kayak, Tuhan kan tahu, gue nggak usah ngomong, Tuhan udah tahu. Enggak, Tuhan butuh kamu ngomong, kamu ketuk itu pintu supaya Tuhan bisa kasih apa yang kamu butuhkan. Yes. Dan kalau kita curhat sama Tuhan, selalu dia punya jawaban yang indah dan pemulihan yang luar biasa dimulai dari keterbukaan itu sama Tuhan. Ya, karena hanya yang bisa pulihkan hanya Tuhan. Jangan menyimpan kepahitan dan lepaskan pengampunan yang kamu alami. Akhirnya bukan sekedar jiwa kamu sehat, akhirnya tubuh kamu juga disehatkan Tuhan, bahkan makin dipulihkan hari lepas hari. Doa kita untuk hari-hari yang selanjutnya, Priscilia makin terus sehat, makin dipakai Tuhan seperti tadi nubuatan yang sudah diberikan, panggilan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan akan pakai kamu secara dahsyat. Dan saya percaya ada maksud Tuhan datang ke sini dan bisa memberikan berkat ini kepada yang menonton. Saya percaya di tahun-tahun yang akan datang akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil sama Tuhan. Ya, thank you banget Priscilia. Udah datang ke sini. God bless you. I'm so touched. Aku bener-bener kamu udah kayak anak gue aja. Udah tua banget gue ya. Hampir seumur anak gue nih. Luar biasa. Betul-betul kisah yang dahsyat yang bener-bener datang dari hati kamu sendiri. Dan udah bisa memberanikan diri bahkan untuk berkisah tentang apa yang kamu alami dalam hidup ini, dan itu nggak gampang. Thank you banget. Sahabat Kopi, jangan lupa apapun yang terjadi sama hidup kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, dan kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Selalu ada kekuatan di dalam sebuah pengampunan. Kalau kita mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Betul, kita nggak bisa. Tapi dengan Tuhan kita mampu. Dengan Yesus kita mampu. Ada kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Makin kita terbuka, makin kita serahkan semua sama Dia, makin merdeka hidup ini, dan makin penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saya berharap bahwa semua yang menonton, yang mendengar kisah ini melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, karena yang akan dimerdekakan adalah diri kita sendiri. Dari saya Billy Lantang, Billy's Coffee Table. Jangan lupa subscribe, like, dan share IG, TikTok, dan YouTube Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you. Kita seruput dulu kopinya. Thank you ya Priscilia udah datang ke sini. God bless you.